Halo para pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Kali ini saya akan mencoba ngalur film yang berjudul Hunter Killer yang dirilis pada tahun 2018. Baiklah, tidak usah berbasa-basi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal dari Laut Barents, Rusia, di mana sebuah kapal selam yang bernama Konek sedang berlayar di dasar laut tersebut. Namun, tak lama setelah itu terlihat juga sebuah kapal selam yang bernama Tampa Bay tepat berada di belakang kapal selam tersebut. Kedua kapal selam tersebut bukan lagi konvoi ya Brad. Mereka adalah armada perang milik dua negara, yaitu Rusia dan Amerika Serikat. Secara tidak sengaja, kapal selam Tampa Bay milik AS membuntuti kapal selam Konek milik Rusia. Semuanya terlihat biasa-biasa saja dan normal. Namun, tiba-tiba saja kapal selam Konek milik Rusia meledak. Kru kapal yang berada di kapal selam Tampa Bay pun ikut terkejut sebab mereka berada tepat di belakang kapal selam tersebut. Baru saja mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja salah satu kru kapal mendengar suara yang tak biasa sedang menuju ke arah mereka. Was that from the Koenig? No, sir. It's a contact directly above us. What is that? Torpedo in the water, bearing 335 at 600 yards. There's no time. 200 yards. Right hard rudder! Terminal homing! Dan scene pun berpindah ke pusat komando Pentagon. Laksamana Fis yang mendapat berita kalau kapal selam Tampa Bay telah hilang kontak selama 2 jam. Ia pun mengutus kapal selam lain untuk melakukan pencarian. Dan ini dia bintang utama kita di film kali ini. Ia bernama Joe Glass. Ialah yang ditugaskan dalam misi pencarian kapal selam Tampa Bay dengan menggunakan kapal selam Arkansas yang berada di Skotlandia. Namun di sini awak kapal selam Arkansas sepenuhnya meragukan Glass, sebab Glass sekalipun belum pernah menjadi kapten di kapal selam. Warship Arkansas. This is your captain, Joe Glass. Not an Annapolis man who learned who you are in a class. It's not an idle training exercise. So let me tell you directly. Your brothers on Tampa Bay are missing in Russian waters. I expect nothing short of your best. Di sisi lain, terlihat Laksamana Fis yang didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu pun meminta kepada Laksamana Fis agar mengirim tim darat untuk melakukan pengintaian karena ia merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Rusia di pangkalan militer Polyarny. 30 seconds more, Nelly! Moving! 20 seconds! 10 seconds! 5! Time! Congratulations, Martinelli! You just killed the whole fucking team! Dan inilah tim yang ditugaskan untuk melakukan pengintaian ke Polyarny yang berada di Rusia. Tim itu dipimpin oleh kapten yang bernama B-Man dan 3 orang anggotanya. Sementara itu, Glass yang terlihat telah sampai di Laut Barents. Ia pun segera melakukan investigasi dengan menggunakan robot bawah air. Sir, I'm picking up something. She was torpedoed. Setelah melihat secara langsung keadaan kapal selam Tampa Bay, Glass pun segera mengeluarkan perintah siaga 1. Tidak hanya itu, Glass juga menemukan bangkai kapal selam Konek tak jauh dari sana. Namun, di sini salah satu awak kapal Arkansas mendengar kalau ada yang mengirimkan kode dari kapal selam Konek. Di saat yang bersamaan juga, awak kapal Arkansas juga mendeteksi kalau ada kapal selam lain yang berada di atas kapal selam mereka. Medical sub is increasing speed. Somebody's eyes picked up there. They're right on top of us. Fire torpedoes 1 and 2. No! They're firing! Torpedoes in the water! Firing point procedures ready. Solution ready. Sonar bearings and fire! There she is. Setelah berhasil mengenai kapal selam Rusia dan menghindari torpedonya, Glass pun berniat untuk mencari tahu sumber suara yang diberikan oleh kapal selam Konek sebelumnya. Di sini,
terlihat Glass yang curiga dengan bekas ledakan dari kapal selam Connect, sebab serpian dari ledakan tersebut mengarah keluar, yang artinya ledakan itu terjadi dari dalam kapal, bukan diserang dari luar kapal. Glass yang mengetahui kalau kapal selam Connect telah disabotase, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan orang yang berada di kapal selam tersebut. Namun, di sini Glass mendapatkan penolakan dari awak kapal Arkansas, sebab Rusia bukanlah sekutu mereka, tapi Glass yang tidak peduli, ia pun dengan tegas tetap ingin melakukan penyelamatan tersebut. Mating latch released. I'm Commander Glass of USS Arkansas. Sementara itu, terlihat kalau Presiden Rusia yang bernama Zakharin telah berada di Polyarny. Kedatangannya langsung disambut oleh Menteri Pertahanannya yang bernama Durov. Tak lama setelah kedatangannya, ia pun mendapatkan kabar kalau salah satu kapal selamnya telah ditenggelamkan oleh kapal selam AS. Namun di sini Zakharin tidak langsung mengambil tindakan. Ia terlebih dahulu mencoba untuk mengkonfirmasi dengan pihak Amerika. Sementara itu, B-Man yang ditugaskan sebelumnya, terlihat ia dan timnya juga telah berada di kawasan Polyarny. We'll make it look good. These pictures are going live to Washington. Sir, all cellular channels are blocked. Why are they launching the destroyer? I sealed off the base and shut down all communications. That's enough of this. Say it. Di sini pun diketahui kalau biang kerok dari semua kejadian ini adalah Durov. Durov sebenarnya menginginkan perang dengan Amerika Serikat. Dengan sengaja ia menyabotase kapal selam Connect dan menenggelamkan kapal selam USS Tampa Bay, berharap bisa mengadu domba kedua belah pihak. Tapi di sini rencananya tidak berjalan mulus. Dengan terpaksa ia pun melakukan cara lain dengan menyandra Zakharin. Dengan begitu, Durov mendapatkan hak sepenuhnya memerintahkan armada perang Rusia untuk menyerang, seolah-olah perintah tersebut berasal dari Zakharin. Namun B-Man yang berada di sisi lain dermaga Polyarny pun tanpa sengaja ia pun mendapatkan gambar apa yang sedang terjadi sebenarnya. Got it. That's Durov. What are you up to? Shit. It's a coup. Scene pun berpindah ke USS Arkansas. Di sini Glass mendapatkan perintah untuk berlayar langsung ke Polyarny. Namun, di sini para kru mengatakan kepada Glass kalau tempat tersebut dipenuhi dengan ranjau dan sensor suara. Mustahil orang luar bisa melewati perairan tersebut. Tapi Glass tak ada pilihan lain sebab misinya kali ini tidak hanya sekedar memasuki daerah musuh, tapi juga menyelamatkan presiden musuh. Dan ia pun mempunyai ide dengan mendatangi Kapten Andropov. Di sini Glass mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada kapten tersebut dengan harapan Kapten Andropov bisa menuntunnya melewati semenanjung Kola. Captain. Classified. I know. This is Captain Andropov. Arrogance of this for you to bring him in here, you will be court-martialed. Captain. XO, take her in nice and slow. Steer course 160. Yeah. Look at the chart. How are we supposed to get past those? Your chart is wrong. There's another way. 0, 7, 0. Now. Hang on. There it is. There's an opening. Di bagian lain, B-Man yang telah berhasil menyeberang, tanpa sengaja ia pun bertemu dengan pengawal Zakharin yang ditembak sebelumnya. Di sini terjadi ketegangan antara mereka berdua. Who are you?
Search and rescue. Take it easy, buddy. Take it. We're just two assholes out in the cold. A few hours' time. They're right out of trouble for your president if we can get to him. I can get you to him. Varno. Clear! Follow me! Fuck him. We lost. You gotta swim. Come on! Sementara itu, Glass yang telah sampai di Poli Arni, ia pun segera mengutus kru kapal untuk menjemput Bimen dan Zakarin. Namun sekali lagi, Bimen pun kehilangan anggotanya. Setelah berhasil mengantarkan Zakarin, Bimen pun memutuskan untuk balik dan menjemput Martinelli. Di sisi lain, Durov yang mendapatkan kabar kalau Zakarin berhasil dibawa oleh kapal selam AS, ia pun segera memerintahkan kapal perang penghancur untuk mengejar kapal selam Arkansas. Bottom soft? Yes, Kapitan. Sementara itu, keadaan di Pentagon pun memanas karena menerima berita kalau kapal selam Arkansas telah diserang. Menteri Pertahanan AS pun tidak tinggal diam. Ia pun segera memerintahkan seluruh armadanya untuk bersiap. Di dalam kapal selam Arkansas sendiri, terlihat keadaan yang sangat kacau dan mengalami kebocoran akibat serangan tersebut. Mau tak mau kapal selam tersebut harus naik ke permukaan agar tidak tenggelam di dasar lautan. Namun di sini bukan perkara mudah untuk muncul ke permukaan, sebab di atas mereka ada kapal perang penghancur Rusia yang siap menyerang mereka kapanpun. Di sini Glass sekali lagi mengandalkan instingnya dengan mengandalkan Kapten Andropov. We're sitting ducks. Captain, they've locked on. So you know him well. Would they be loyal to you? Of course. Very well. Show me. Fyodor Dubas? Ракетинtor, Герьелов, Ван Гасков, Ван Исаков, Михаил Колчак, Алексей Остриков, Федор Цветков, Семен Тучик, Михаил Подъянин. This is Kapitan Andropov. Hold your fire. Setelah mendengarkan Kapten Andropov, semua kru kapal yang berada di kapal penghancur seketika mereka semua berhenti untuk menyerang kapal selam Arkansas. Namun Durov yang mendapatkan kabar kalau kapal penghancur tidak ingin menyerang, ia pun segera mempersiapkan rudal balistik. Durov berniat untuk langsung menyerang kapal selam Arkansas dari dermaga Poli Arni. Sementara itu, Glass juga diberikan izin untuk memberikan serangan balik kepada Durov. Namun di sini, hal yang tak diduga-duga pun terjadi. You ever had to make a call like this before, Captain? No. Cop. Battle stations. Flood Tomahawk 2-1. Missiles are fueled and ready, sir. Captain. 3 seconds. Fire! Captain, we're prepared to counter-launch. Captain! Rig ship for impact! What just happened?
Dan berkat keyakinan Glass serta kesetiaan kru kapal Rusia, hal terburuk yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga pun bisa digagalkan. Dengan hancurnya pangkalan Polyarny dan kematian Durov, menandakan tugas saya pun telah selesai dalam ngalur film kali ini. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton konten ini. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di konten selanjutnya.